Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jus Info malam-malam. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Sehat-sehat semua ya. Yang lagi sakit mudah-mudahan disembuhkan. Nah, ada apa Jus Info kali ini teman-teman? Kita pengen ngomongin yang ringan-ringan aja ya, yang sedang-sedang sajalah. Dari kemarin soalnya medsos itu makin penat ya. Makin apa sih? Kayak bocah gitu, kayak yang mainnya pada bocah-bocah. Kenapa? Main tagar kemarin, tangkap Dani Sirgar, tangkap Ade Armando. Sekarang yang lagi trending, tangkap Abdul Somad, tangkap Habib Kribo. Ini apa-apaan gitu ya. Kita makin kesini kok makin medsosnya makin gak bermutu ya. Nah, berita kali ini jauh dari hiruk pikuk yang itu ya. Kita ingin membacakan survei dari Indrik. Nah, apa sih Indrik? Nah, kita buka aja beritanya teman-teman. Ini dia. Bukan Jakarta. Ini kota paling macet. Paling macet di Indonesia. Nah, kota termacet di Indonesia ternyata bukan Jakarta. Indrik, perusahaan analisis data lalu lintas, merilis hasil penelitian Global Traffic Scorer 2021. Di dalamnya terdapat beberapa kota di Indonesia yang termasuk sebagai kota termacet di dunia. Kira-kira kalau bukan Jakarta apa? Ada yang bisa tebak gak? Silahkan saya kasih beberapa detik, kira-kira apa coba ya. Nah, sambil saya bacain ya. Indrik telah meneliti tingkat kemacetan di lebih dari 1000 kota di 50 negara di dunia saat pemulihan ekonomi dan sosial dalam kondisi pandemi COVID-19. Ada beberapa kota di Indonesia yang termasuk dalam penelitian Indrik. Di antaranya ada Jakarta, Surabaya, Bogor, Malang, dan Denpasar. Hasil penelitian Indrik menyebutkan bukan Jakarta yang menjadi kota termacet di Indonesia. Surabaya dinilai sebagai kota termacet di Indonesia menurut Indrik. What? Surabaya guys? Surabaya itu wali kotanya yang bukannya Bu Menteri dulu ya? Bu Menteri Sosial ya. Sekarang sudah diganti ya, udah jadi Menteri Sosial. Katanya berhasil, gimana sih kok jadi macet? Kita lanjutin guys. Iya. Dalam raporan Indrik 2021 Traffic Scorecard, Surabaya menduduki peringkat pertama kota paling macet di Indonesia. Surabaya juga menjadi kota termacet ke-41 di dunia. Sebagai catatan, peringkat Indrik dihitung berdasarkan tingkat keparahan kemacetan, jam yang terbuang selama macet, yang ditimbang berdasarkan ukuran kota. Oh ya, mungkin di ini ya, makin besar kotanya gitu ya, berpengaruh terhadap ukurannya gitu. Menurut catatan Indrik, jumlah total waktu yang terbuang dalam kemacetan selama periode jam sibuk di Surabaya mencapai 62 jam dalam setahun. Sementara Jakarta menduduki peringkat kedua kota termacet di Indonesia secara global. Jakarta menempati urutan ke-222 kota termacet di dunia. Jauh dong. Pengendara di Jakarta kehilangan waktu 28 jam dalam kemacetan selama periode jam sibuk dibandingkan kondisi di luar jam sibuk. Jauh ya, Surabaya urutan ke tadi 41, Jakarta urutan ke-222. Nah, kota termacet ketiga di Indonesia menurut Indrik adalah Denpasar. Bali Denpasar yang juga menjadi kota termacet ke-291 di dunia menghasilkan total waktu yang terbuang dalam kemacetan selama periode jam sibuk mencapai 31 jam. Kok ini lebih banyakkan Bali daripada Jakarta. Jakarta 28 jam. Bali 31 jam, tapi urutannya
Gimana ngitungnya itu? Sementara Malang menjadi kota termacet keempat di Indonesia dan ke-334 di dunia. Pengendara di Malang kehilangan 29 jam dalam kemacetan selama periode, aduh, iklan. Bentar. 303 kota Indonesia terakhir itu Malang tadi ya, menjadi urutan keempat, nomor 334. Kota di Indonesia terakhir yang disurvei Indrik adalah Bogor. Bogor menjadi kota termacet kelima di Indonesia dan ke-821 di dunia. Jumlah total waktu yang terbuang dalam kemacetan selama periode jam sibuk di Bogor mencapai 7 jam. Kalau Bogor mungkin macetnya jam hari-hari ini ya, hari-hari liburan kali ya. Dan nggak ada nama Bandung. Mana Bandung? Bandung macet juga tuh. Untuk diketahui global traffic scorecard, Indrik menghitung kehilangan waktu dengan menganalisis data kecepatan puncak saat lalu lintas padat dan kecepatan saat lalu lintas lancar. Total waktu yang hilang adalah perbedaan waktu perjalanan yang dialami selama periode puncak jam sibuk dibandingkan dengan kondisi arus bebas per pengemudi. Dengan kata lain, ini adalah perbedaan antara mengemudi selama jarak sibuk, jam sibuk, versus mengemudi di malam hari dengan sedikit kepadatan kendaraan. Global Traffic Scorecard Indrik menggunakan data penyelidik GPS anonim untuk mengidentifikasi rute dan tujuan yang paling sering dikunjungi di seluruh wilayah guna menciptakan gambaran perjalanan yang lebih akurat untuk satu wilayah, tidak hanya ke dan dari pusat kota. Indrik mengembangkan data anonim dari kumpulan data yang beragam seperti ponsel, mobil, truk, dan kota yang menghasilkan wawasan yang kuat dan akurat. Data yang digunakan Global Traffic Scorecard 2021 adalah status kemacetan atau tidak macet dari setiap segmen jalan untuk setiap menit dalam sehari. Itu dia guys beritanya. Gimana ya? Ini saya kira ada yang kecewa ya kalau Jakarta tidak menjadi juara satu dalam hal ini. Siapa yang kecewa? Ya mudah-mudahan tidaklah. Kita bangga, harusnya kita bangga ya, ibu kota sudah tidak macet. Dan sebaliknya untuk daerah-daerah lain juga nggak usah dinyinyirin yang mungkin hari ini daerahnya jadi macet ya. Kita warga-warganya dorong pemerintahannya agar bekerja lebih serius lagi gitu ya, jangan malah dibully, ya itu nggak sehat menurut saya. Termasuk, tapi memang akhir-akhir ini ada gitu orang-orang yang sengaja mencari sesuatu yang buruk-buruk untuk dipublikasikan. Itu mungkin yang kurang sehat, malah tidak sehat menurut saya ya. Coba misalnya Jakarta jadi kota termacet, mungkin bisa jadi bahan bulian juga ya dari orang-orang tertentu gitu. Nah itu mungkin yang harus kita pahami teman-teman ya, nggak usah lah ikut-ikutan kayak gitu ya. Ya kita dorong, kalaupun misalnya Jakarta jadi kota termacet ya dorong pemerintahannya kasih solusi atau apa seperti itu ya, itu lebih bermanfaat saya kira. Oke, terima kasih. Sampai sini aja ya. Jangan lupa juga buat teman-teman yang baru datang, baru gabung di Just Info malam-malam, silahkan like, comment, subscribe ya channel Aktivis 21. Kita juga tayang di Kompor Official. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.